Bekas Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ditangkap kepolisian Filipina di Bandara Manila pada 11 Maret 2025. Pro kontra seketika mengemuka. Ribuan pendukung Duterte berkumpul di Taman Rizal untuk memprotes penangkapan tersebut. Para pejabat dan pegawai pemerintah menggelar upacara dengan menyalakan lilin dan doa bersama di dekat balai kota sebagai bentuk solidaritas kepada bekas presiden mereka. Kepala Penasihat Presiden Filipina, Juan Fonse Enrile, menegaskan penangkapan Duterte bukan hasil dari hukum domestik Filipina, melainkan keputusan yang diambil Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Ia menyarankan tim pengacara Duterte untuk segera mendapatkan salinan dakwaan dari ICC agar mengetahui dasar hukum penangkapannya. Pada Selasa pagi waktu setempat, ia ditangkap setelah kembali dari Hong Kong. Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh ICC atas dugaan keterlibatannya dalam ribuan pembunuhan di luar hukum di Davao dan selama masa jabatannya sebagai presiden. Penangkapan ini langsung memicu reaksi keras dari para pendukungnya di Davao. Anggota Dewan Davao, Jesus Joseph Jojobrado III, mengajak masyarakat untuk mendoakan Duterte mengingat usianya yang hampir 80 tahun. Wakil Wali Kota Davao, Melchor Kutein Jr., juga meminta warga untuk tetap tenang dan percaya pada sistem peradilan yang berlaku. Namun, tidak semua pihak di Mindanao menentang penangkapan ini. Persatuan Pengacara Rakyat di Mindanao atau UPLM menyambut baik langkah ICC, menyebutnya sebagai kemajuan dalam menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Ia juga mendesak ICC untuk memperluas penyelidikannya dan meminta penanggung-jawaban para pejabat tinggi lainnya yang diduga terlibat dalam operasi brutal tersebut, termasuk komandan polisi dan pembuat kebijakan. Menurut catatan polisi yang dikutip oleh Al Jazeera, lebih dari 7.000 orang terbunuh dalam operasi anti-narkoba selama 6 tahun masa jabatan Duterte. Namun, kelompok hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch, menyebut angkanya jauh lebih tinggi dari itu, yakni mencapai lebih dari 30.000 korban, termasuk anak-anak dan mereka yang tidak terlibat dalam perdagangan narkoba. Briony Lau, Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, menyatakan bahwa penangkapan Duterte adalah langkah penting menuju akuntabilitas di Filipina. Ia menegaskan tidak ada seorang pun yang kebal hukum dan mendesak pemerintah Marcos untuk menyerahkan Duterte ke ICC tanpa intervensi politik. Penangkapan Duterte juga dipandang sebagai kemenangan bagi keluarga korban dan pegiat hak asasi manusia. Jaksa ICC telah menyelidiki berbagai kasus dugaan kejahatan yang terjadi sejak Duterte masih menjabat sebagai wali kota Davao hingga masa kepresidenannya. Banyak korban tewas dalam operasi anti-narkoba, termasuk pejabat pemerintah, pengacara, hakim, serta anak-anak yang tidak terkait dengan perdagangan narkoba. ICC sebenarnya telah mulai melancarkan penyelidikannya pada 2018. Namun, dalam proses penyelidikannya saat itu, Duterte dengan keras menolak kerjasama dan bahkan mengancam akan menangkap jaksa ICC yang datang ke Filipina.